Kamu menghilang dari dia. Meskipun hati kamu masih sayang sama dia. Meskipun kamu masih memiliki perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia. Namun kamu memilih untuk pergi meninggalkan dia. Lelah rasanya bertahan tanpa ada kepastian, berkorban tanpa ada pembalasan, sabar tanpa ada pengertian dari dia. Hingga pada akhirnya kamu bertemu di titik dimana kamu udah bener-bener capek, udah bener-bener lelah, dan udah bener-bener sungguh pengen banget pergi dari dia. Beberapa dari kalian yang memang saat ini memilih untuk pergi, pergi ninggalin si dia dengan terpaksa. Gimana itu? Gimana gak terpaksa? Hati masih sayang, masih sayang, masih berharap hubungan ini akan baik-baik saja. Tapi udah capek banget. Rasanya mau pecah kepala kamu. Muntap rasanya. Hati kamu hancur banget. Kepala pecah, hati hancur, hidup berantakan, kerja gak tenang. Kamu itu selama ini cuma pengen diakui sama dia. Pengen diakui sebagai pasangan. Ya, oke, gak apa-apa kamu gak di-post, gak dipamerin di sosmed, gak apa-apa. Setidaknya kamu diakui lah sama dia. Antara kamu dan dia aja deh, gak di depan orang, gak masalah gitu loh. Mentok gitu pikiran kamu sampai gitunya, sampai segitunya kamu mikir kayak gitu. Tapi tetap aja gak dapet pengakuan itu dari si dia. Maka beberapa dari kalian yang memang sudah memutuskan untuk pergi ninggalin hubungan ini dengan terpaksa. Aku salut sama kamu. Ya, salut dengan kamu yang sudah sejauh ini, yang masih mempertahankan hubungan ini. Salut. Dengan kekacauan-kekacauan di hubungan kalian ini, kamu masih bertahan. Dan aku tepuk tangan juga buat kamu. Ya, aku kasih kamu support aja sih ya. Yang mungkin kamu yang sudah melepaskan dengan terpaksa ini. Akan tetapi di sini aku akan tegaskan buat kamu. Ketika kamu sudah memutuskan sesuatu, jangan sampai ada sebuah penyesalan nantinya. Ya. Aku tahu di sini kamu capek banget. Ya, kamu capek, kamu lelah, ya. Kamu capek, kamu lelah banget dengan hubungan yang kayak gak ada kejelasan, ngejalin hubungan yang gak diakui itu gak enak gitu loh. Dan aku gak nyalain kamu, buat kamu yang memang saat ini ngelepasin dia, pergi dari dia, gak nyalain kamu. Cuman aku pengen ngomong sama kamu. Ketika kamu sudah memutuskan untuk pergi ninggalin dia, dengan hatimu yang berdarah-darah, tapi gak keluar darahnya, sakit banget, tercabik-cabik, karena atas apa yang sudah pernah dia lakukan ke kamu, ya. Pergi dengan capeknya kamu yang selama ini udah bertahan. Aku hanya bisa berdoa buat kamu yang sudah melepaskan hubungan ini. Semoga kamu menemukan jalan yang baik, ya, menemukan seseorang yang tepat. Tapi aku mau kasih kamu saran. Sebelum kamu menemukan sosok terbaik itu dalam hidup kamu, benahi hatimu. Sembuhkan dulu luka batinmu, ya, supaya seseorang nanti yang baik untuk kamu itu tidak kecewa dan memang benar-benar tepat untuk kamu.
Karena ketika seseorang yang baik itu hadir dalam hidup kamu dengan kondisi hatimu masih sakit, masih berantakan, kacau, sangat disayangkan kan? Ya, yang ada gak akan menemukan kebahagiaan itu nanti kamu ataupun seseorang yang baik itu gitu. Jadi mau kamu yang sudah meninggalkan hubungan ini ataupun yang tidak meninggalkan hubungan ini, tetap aja kamu harus sembuhkan luka hatimu. Healing itu menyembuhkan luka batin, melepaskan energi-energi negatif seperti kekacauan hati, kekacauan pikiran, ya, melepaskan sakit hati, kecewa, rasa trauma, begitu. Jadi healing itu nggak hanya untuk soal jalan-jalan, bukan. Dengan kamu di rumah saja bisa kok healing gitu. Ada ribuan cara untuk healing, ada ribuan cara untuk menyembuhkan luka batin, ada ribuan cara untuk menyenangkan diri, menyenangkan hati. Jadi kalau kamu saat ini memang sudah melepaskan dan meninggalkan hubungan ini, gak apa-apa, selamat. Ya, selamat. Tapi terkadang ada beberapa dari hubungan kalian ini yang memang masih bisa dipertahankan, yang memang masih bisa diselamatkan, gitu. Jadi jangan karena kamu melihat salah satu video saya, beberapa video saya, lepaskan atau apa. Lebih baik kamu sharing langsung, konsultasi langsung sama saya, supaya energimu saja sama dia saja yang saya tarik, gitu loh. Jadi readingan kali ini, readingan setiap video, readingan saya, jangan dijadikan sebuah patokan. Jangan dijadikan sesuatu hal yang utama gitu. Karena ini energi banyak orang. Aku gak mau kamu menyesal di kemudian hari, ya, karena mengambil keputusan setelah melihat salah satu video saya. Karena video yang saya buat ini adalah energi banyak orang. Beberapa ada energi yang memang masih bisa diselamatkan hubungan kalian. Dan beberapa hubungan kalian yang memang sudah tidak bisa diselamatkan dan memang pantas pergi, gitu. Jadi kalau emang kamu gak bisa mengambil keputusan sendiri, setidaknya sharing sama yang paham, yang tahu, yang pakarnya. Boleh kamu sharing di sini, boleh di tempat mana, boleh yang kamu percaya saja, boleh, gitu. Kenapa aku memberikan kamu video ini? Supaya kamu ingat gitu loh. Karena banyak dari kalian yang memang ada yang menyesal. Banyak sekali yang menyesal kenapa aku meninggalkan dia, kenapa aku tidak meninggalkan dia. Nah itu, ya, ingat. Aku ngelihat di sini ya, banyak dari kalian yang sudah pergi meninggalkan hubungan toksik ini. Iya. Kamu yang memang belum menikah sama dia, ya, belum menikah sama dia, ya nggak apa-apa sih ninggalin dia, ya kan. Kalau emang bisa diomongkan baik-baik, dirundingkan baik-baik, ya ayo gitu loh, dirundingkan sama dia gitu. Kalau emang udah nggak bisa, ya lepasin. Kalau kamu yang sudah menikah, bahkan udah punya anak, jangan sembarangan mengambil keputusan gitu loh, ya. Mau keputusan pergi kek, mau keputusan bertahan kek, jangan sembarangan, ya. Konsultasikan dulu sama orang tua, terutama sama diri kita dulu, ya kan. Terus sama orang tua, ya, sama orang kepercayaan kamu. Di sini juga boleh, gitu. Jangan asal mengambil keputusan. Beberapa dari kalian, banyak ya, 55% sudah pergi meninggalin hubungan ini dengan sakit hati, kecewa, dan lalu menemukan orang baru lagi. Sebelum sembuh hatimu, lalu sakit lagi meskipun beda orang. Itu kamu. Gak semua sih.